Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, jadi di video aku yang kali ini aku akan bahas tentang silabus. Kalian udah pasti tahu kan apa itu silabus. Nah, jadi di dalam konten aku kali ini aku akan menjelaskan tentang pengertian silabus, langkah-langkah pengisian silabus, manfaat silabus dan sebagainya. Pokoknya tercantum dalam silabus. Nah, sebelum kita memasuki langkah-langkah manfaat, kita akan kenal dulu itu apa sih itu silabus. Nah, jadi aku bakal kasih tahu ke kalian bahwa silabus ini merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi itu tuh pengertian dari silabus. Tetapi ada juga pengertian dari Moskunandar. Nah, Moskunandar itu menjelaskan bahwa silabus itu adalah rencana pembelajaran suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, jadi silabus itu tuh menurut pengertiannya tuh ada dua ya. Dan kita memasuki langkah-langkah pengisian silabus. Nah, di dalam langkah-langkah pengisian silabus nih, aku bakal ngasih tahu ada 3 langkah-langkah dalam pengisian silabus. Yang pertama ini adalah mengkaji standar kompetensi dan KD. Nah, di dalam mengkaji standar kompetensi dan KD ini nih menjelaskan mengkaji SK dan KD mata pembelajaran sebagaimana tercantum dalam standar isi. Lalu yang kedua nih mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran ini nih, kita nih seperti mengulangi yang menunjang pencapaian KD. Maksudnya itu ulangi yang menunjang pencapaian KD. Nah, lalu yang kedua, langkah-langkah yang ketiga, ini nih mengembangkan kegiatan pembelajaran. Maksud dari mengembangkan kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Nah, itu tuh dalam langkah-langkah pengisian KD. Lalu kita memasuki manfaat silabus. Nah, pasti setiap sesuatu itu ada manfaatnya ya. Nah, sekarang kita memasuki manfaat silabus. Apa sih manfaat silabus itu ya? Nah, jadi manfaat silabus itu tuh untuk pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Nah, silabus itu juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Nah, jadi silabus ini nih banyak banget manfaatnya. Lalu silabus ini nih sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Nah, itu kan manfaatnya tuh banyak. Jadi sekarang kita memasuki prinsip pengembangan silabus. Nah, yang pertama itu ada prinsip ilmiah. Maksud dari prinsip ilmiah ini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus tuh harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, jadi menurut prinsip-prinsip pengembangan silabus yang pertama itu adalah ilmuwan ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua tuh adalah relevan. Nah, relevan ini adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan pengkajian materi. Dalam silabus, kesesuaian dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, lalu yang ketiga, sistematis. Nah, dalam sistematis ini nih dijelaskan komponen-komponen silabus tuh saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini nih adanya hubungan yang konsisten antara komponen dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Lalu selanjutnya kecakapan. Nah, dalam kecakapan ini ada cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sisi penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. Lalu selanjutnya aktual dan kontekstual. Dalam aktual dan kontekstual ini nih, cakupannya tuh menjadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi ini nih kalau dalam kontekstual dan aktual ini nih dalam kehidupan nyata, jadi benar-benar terjadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah fleksibel. Dalam fleksibel nih, keseluruhan komponen silabus ini dapat mengkomodasi keragaman pada pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Lalu yang selanjutnya menyeluruh. Nah, jadi ini menyeluruh. Komponen silabus ini mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu dalam kognitif, efektif, psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Nah, di dalam silabus ini nih mencakup isi-isi. Yang pertama itu identitas mata pelajaran, lalu identitas sekolah maupun nama satuan pendidik dan kelas, lalu kompetensi inti, kompetensi dasar, tema maksudnya tuh khusus untuk SD, MI, SDLB atau paket A dan sebagainya. Nah, jadi yang selanjutnya tuh materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tulisan. Nah, jadi banyak banget kan itu tuh aku ngenalin kalian silabus tuh apa sih, prinsip-prinsip silabus, manfaat silabus, pokoknya semua yang berkaitan dengan silabus. Nah, jadi di dalam konten aku kali ini hanya itu yang aku dapat jelaskan tentang silabus. Buat teman-teman semua, semoga video aku kali ini bermanfaat. Makasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.